Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma Gauri dengan NIM 21017006, mahasiswi Universitas Negeri Padang dari Prodi Sastra Indonesia. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berjumpa melalui video ini dalam rangka melaksanakan tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh Ibu Siti Ainim selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar linguistik. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dan pengelompokan linguistik mikro serta konsep dan ruang lingkup kajian sintaksis dan semantis. Simak video berikut. Konsep dan pengelompokan linguistik mikro. Mikrolinguistik adalah bidang linguistik yang mempelajari bahasa dalam arti sempit, yaitu bahasa dalam kedudukannya sebagai fenomena alam yang berdiri sendiri. Mikrolinguistik mengarahkan kajiannya pada struktural internal suatu bahasa tertentu atau pada umumnya. Bidang mikrolinguistik dibagi menjadi dua, yaitu mikrolinguistik bersifat umum dan mikrolinguistik untuk bahasa-bahasa tertentu. Yang termasuk mikrolinguistik yang bersifat umum, yaitu teori-teori linguistik yang terkandung dalam subsistem linguistik. Di antaranya ada fonologi, merupakan cabang mikrolinguistik yang ruang lingkupnya membahas tentang bunyi bahasa ditinjau dari fungsinya. Berikutnya morfologi, merupakan cabang dari mikrolinguistik yang cakupan pembahasannya tentang morfem dan kata. Morfologi juga termasuk menyelidiki struktur kata, bagian-bagiannya, dan cara pembentukannya. Berikutnya sintaksis, menyelidiki struktur frasa, klausa, dan kalimat. Berikutnya ada semantik, menyelidiki makna bahasa yang bersifat leksikal, gramatikal, ataupun konstekstual. Yang termasuk dalam mikrolinguistik untuk bahasa-bahasa tertentu adalah yang pertama, linguistik deskriptif adalah pendekatan linguistik dengan menggunakan teknik penelitian lapangan dan tata istilah yang sesuai untuk bahasa yang diselidiki. Yang kedua, linguistik historis adalah cabang linguistik yang menyelidiki perubahan-perubahan jangka pendek dan jangka panjang dalam sistem bunyi, gramatika, dan kosakata suatu bahasa atau lebih. Yang ketiga, linguistik komparatif adalah cabang linguistik yang mempelajari kesepadanan fonologis, gramatikal, dan leksikal dari bahasa-bahasa yang berkerabat atau dari periode-periode historis dari suatu bahasa. Yang keempat, linguistik historis komparatif adalah bidang linguistik yang menyelidiki perkembangan bahasa dari satu masa ke masa yang lain, serta menyelidiki perbandingan satu bahasa dengan bahasa yang lain. Yang kelima, linguistik diakronis adalah cabang linguistik yang mendeskripsikan struktur bahasa yang hidup dalam dua periode atau lebih. Yang keenam, linguistik sinkronis adalah cabang linguistik yang mendeskripsikan struktur bahasa yang hidup dalam satu masa. Karena kegiatan cabang linguistik ini ialah mendeskripsikan struktur bahasa, maka sering disebut linguistik deskriptif sinkronis. Yang terakhir, linguistik kontrastif adalah cabang linguistik yang cara kerjanya memperbandingkan struktur dua bahasa atau lebih yang tidak serumpun dengan maksud mencari pertentangan. Hasil kerja linguistik ini penting bagi pelaksanaan pengajaran bahasa asing dan terjemahan. Berikutnya, konsep dan ruang lingkup kajian sintaksis dan semantis. Sintaksis merupakan salah satu ilmu tentang seluk-beluk kalimat. Menurut KBBI, sintaksis merupakan pengaturan dan hubungan kata dengan kata atau dengan satuan lain yang besar. Menurut Ramlan 1981, sintaksis sebagai cabang ilmu bahasa yang memenuhi hubungan kata-kata dalam membentuk frasa, klausa, dan kalimat. Ruang lingkup sintaksis antara lain, frasa menurut KBBI adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif, misalnya gunung tinggi. Disebut frasa karena merupakan konstruksi non-predikatif. Berikutnya, klausa menurut KBBI adalah satuan gramatikal berupa kelompok kata, sekurang-kurangnya tersusun atas subjek dan predikat serta berpotensi menjadi kalimat. Berikutnya, kalimat
Menurut KBBI adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Berikutnya semantik menurut KBBI. Yang pertama yaitu semantik adalah ilmu tentang makna kata dan kalimat, pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti kata. Makna yang kedua yaitu bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan antar struktur makna suatu wicara. Semantik adalah cabang dari linguistik yang menyelidiki tentang makna bahasa. Semantik berasal dari bahasa Yunani semantikos, sema yang memiliki arti tanda atau lambang. Kata kerjanya adalah semaino yang berarti menandai atau melambangkan. Yang dimaksud tanda atau lambang di sini adalah tanda-tanda linguistik. Berikutnya ruang lingkup studi semantik, yaitu mencakup semua tataran bahasa, makna dari satuan-satuan bahasa seperti kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Kecuali tataran fonetik dan fonemik, karena satuan pada kedua tataran itu tidak mempunyai makna meskipun fonem dapat membedakan makna kata. Relasi makna, yaitu hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan yang lainnya. Cakupan makna diantaranya sinonim, yaitu persamaan makna, contohnya mati, wafat, meninggal. Berikutnya antonim, yaitu berlawanan makna. Berikutnya homonim, persamaan nama, dan ada hiponim, polisemi, dan redundasi. Berikutnya yaitu jenis makna, diantaranya makna gramatikal, makna referensial, makna denotatif dan konotatif, dan makna kolokasi. Alhamdulillah, itu tadi video penjelasan dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan. Saya mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata yang tidak berkenan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.